Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusdianto dari program studi akuntansi Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran. Adapun tujuan pemaparan ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah analisis laporan keuangan, yang mana dalam pemaparan ini mencakup prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun pemilihan mata kuliah ini adalah sesuai dengan background pendidikan saya, yaitu akuntansi. Untuk identitas mata kuliah, sifat mata kuliah ini adalah wajib yang diperuntukkan untuk mahasiswa semester 5 dengan kode mata kuliah 181, 250, 230. Bobotnya 3 SKS. Mahasiswa untuk mengambil mata kuliah ini wajib memenuhi syarat lulus pada mata kuliah akuntansi pengantar 1, akuntansi pengantar 2, akuntansi keuangan menengah 1, akuntansi menengah 2. Untuk deskripsi, mata kuliah analisis laporan keuangan membahas mengenai berbagai macam analisis kritis atas laporan keuangan. Di antaranya mengenai sifat laporan keuangan, konsep analisis laporan keuangan, serta beberapa teknik dan tahapan dalam melakukan analisis laporan keuangan. Adapun CPMK mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan ruang lingkup dan kegunaan laporan keuangan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan teknik analisis laporan keuangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan analisis laporan keuangan dan menginterpretasikan dengan berbagai teknik analisis laporan keuangan. Yang keempat, mahasiswa mampu menyelesaikan pekerjaan terkait topik analisis laporan keuangan, baik secara soft skill maupun secara hard skill. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menyusun laporan hasil analisis laporan keuangan. Untuk materi pembelajaran sendiri terdiri atas 14 pertemuan yang meliputi materi teknik analisis laporan keuangan, analisis rasio perusahaan manufaktur, analisis rasio perusahaan perbankan, analisis laba kotor, analisis komparatif, analisis modal kerja, analisis CFP, analisis break-even point, analisis tren, dan analisis industri khusus untuk hotel dan retail. Adapun pendekatan belajar yang saya gunakan adalah student center learning, yang mana mahasiswa akan berperan aktif di dalam proses perkuliahan. Model pembelajarannya adalah project based learning, yang mana dalam hal ini mahasiswa akan diberikan tugas untuk menganalisa laporan keuangan industri, baik manufaktur, perbankan, perhotelan, maupun retail. Tugas-tugas ini akan diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk tugas individu dan juga tugas kelompok. Untuk metode pembelajaran adalah diskusi, tanya jawab, serta praktek menganalisis laporan keuangan. Untuk interaksi dengan mahasiswa menggunakan dua cara. Pertama, asinkronus, menggunakan Google Classroom untuk pengumpulan tugas, dan grup WhatsApp untuk diskusi secara langsung. Yang kedua adalah sinkronus dengan cara bertemu secara langsung di kelas dengan menggunakan protokol kesehatan
dan juga melalui Zoom meeting. Untuk asesmen, disepakati bersama dalam kontrak perkuliahan yang terdiri atas tugas harian, sikap dan kehadiran, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk CPMK 1 dan CPMK 2 diuji dengan UTS dan UAS, dan CPMK 3 dan 4 serta 5 diuji dengan tugas harian. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan mata kuliah analisis laporan keuangan. Untuk selanjutnya, saya akan menunjukkan cuplikan video proses pengajaran untuk salah satu sesi dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Kabarnya sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, kita akan membahas tentang analisis komparatif. Tahu analisis komparatif? Apa, Mbak? Perbandingan, analisis perbandingan. Ya, kita akan membahas tentang analisis perbandingan. Kita sudah sebelumnya membahas tentang analisis rasio, analisis common size, dan analisis-analisis yang lain. Dan pada sesi siang ini, topik kita adalah analisis komparatif. Ini sebagai analisis pelengkap. Ya, ada yang ingin membantu? Kira-kira analisis komparatif ini analisis apa sih sebenarnya? Apa Mbak Lutfia? Kira-kira analisis komparatif ini analisis apa? Apa yang akan dianalisis dalam analisis komparatif ini? Oke, analisis komparatif ini adalah dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lain baik dalam rupiah atau dalam menit. Teknik perbandingan juga dapat menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam rupiah atau menit dan juga dalam bentuk presentasi atau perbandingan dalam bentuk angka atau rasio. Yang menjadi pertanyaan kan begini, kenapa kita harus melakukan analisis komparatif terhadap laporan keuangan? Kenapa apa pentingnya melakukan analisis komparatif untuk laporan keuangan? Progres dari perusahaan. Iya. Untuk menunjukkan progres dari perusahaan. Satu, untuk menunjukkan progres atau kinerja dari perusahaan. Ada yang lain? Apa pentingnya melakukan analisis komparatif untuk laporan keuangan? Kira-kira? Tujuan analisis komparatif adalah untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Membandingkan antar tahun atau membandingkan antar perusahaan. Yang dibandingkan datanya apa saja? Kita bisa membandingkan data absolut, ya. Kita bisa membandingkan data absolut atau jumlah rupiahnya. Jumlah rupiahnya yang kita bandingkan. Kita juga bisa membandingkan kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiahnya, ya, data absolutnya. Kemudian kita akan membandingkan juga kenaikan atau penurunan dalam jumlah persentasinya. Ya. Kenapa kita harus membandingkan dalam bentuk rasio dan dalam bentuk persentasi dan dalam bentuk rupiah? Karena terkadang ada perbedaan, gitu ya. Ada perbedaan. Dia kalau dari sisi rupiahnya tinggi, tetapi persentasinya rendah, atau sebaliknya. Sehingga agar kemudian informasinya lebih lengkap, maka informasinya harus istilahnya bisa lebih komparabel, gitu ya, bisa lebih komparabel. Sehingga yang diperbandingkan adalah dari sisi rupiahnya dan dari sisi persentasinya. Kemudian
perbandingan biasanya menggunakan analisis rasio, menggunakan perbandingan rasio. Ya. Ini perbandingan yang digunakan. Kemudian perbandingan juga bisa dinyatakan dalam presentasi total. Ini analisis perbandingan. Nah, ini contohnya, contoh analisis perbandingan. Di sini ada kas, barang dagangan, piutang, tanah, bangunan, aktiva lain, jumlah aktiva ini tahun 2016 dan 2017. Ada kenaikan atau penurunan. Ya, yang pertama kan dia membandingkan dari sisi jumlah rupiahnya. Bagian sebelahnya ini membandingkan dari sisi persentasinya. Ya, di sini 8.000 menjadi 16.000, ini ada terjadi kenaikan 8.000. Maka persentasinya adalah 100%. Rasionya berbanding 2:1. 2:1. Kemudian di sini persentase totalnya 2016 dan 2017. Persentase totalnya apa? Apa kira-kira? Ini persentase total, ini common size ya. Ini common size. 3% ini 3% artinya 8.000 ini 3% dari total aktivanya. Total aktivanya kan 233.000. Maka 8.000 ini adalah 3%-nya. Ya. Sehingga sekali lagi yang dibandingkan adalah nilai absolut rupiahnya, nilai persentasinya, kemudian rasionya, kemudian presentasi dari totalnya, atau yang biasa dikenal dengan analisis common size. Ya, analisis common size ini kan presentasi dari total, ya, presentasi dari total. Oke, selanjutnya, apabila tahun dasar menunjukkan jumlah negatif, perubahan relatif dalam persen tidak dihitung. Suatu rekening yang memiliki nilai pada tahun dasar dan nilai 0 pada periode berikutnya, penurunannya diperhitungkan 100%. Kira-kira gimana maksudnya kalimat ini? Apabila tahun dasar menunjukkan jumlah negatif, perubahan relatif dalam persen tidak dihitung. Sedangkan suatu rekening yang memiliki nilai pada tahun dasar dan nilai 0 pada periode berikutnya, penurunan diperhitungkan 100%. Apa kira-kira maksudnya? Ya, kalau sebelumnya 0, tahun sebelumnya nilainya 0, tahun ini nilainya 100, maka 0 sampai 100 tidak diperhitungkan. Gitu ya, tidak diperhitungkan. Tapi kalau sebelumnya 100, tahun ini menjadi 0, maka itu diperhitungkan terjadi penurunan. Ya, kalau awalnya 0 jadi 100 atau awalnya negatif jadi 100 tidak diperhitungkan. Tetapi sebaliknya, kalau tadinya 100 jadi 0, maka tetap diperhitungkan. Yang dimaksud seperti itu ya. Oke, ini contoh. Saya contohkan. Di sini kan 2016 ini 1 juta. 2017 1.500.000. Berarti kan terjadi kenaikan 500. Kenaikan 500 ini naiknya 50%. Yang kedua, perbandingan dilakukan dengan data keuangan dari tahun sebelumnya. Dan yang ketiga, dasar pembandingnya adalah rata-rata dari jumlah kumulatif. Ini maksudnya begini, kalau data tahunnya adalah data tren 2020, 2021, 2022. Ketika mau menghitung 2021, yang menjadi pembanding adalah tahun 2020. Ketika akan menghitung 2022, yang menjadi pembanding juga tetap 2020. Ini untuk yang pertama. Yang pertama. Kemudian yang kedua, perbandingan dilakukan dengan data keuangan dari tahun sebelumnya. 2020, 2021, 2022. 2021 dan 2022 dibandingkan, maka konfungsi 2020 dibandingkan dengan 2021, maka tahun dasarnya adalah 2021. Sedangkan yang poin kedua yang menjadi pembanding itu dia juga naik tahunnya ya.
Kalau 2021 dibandingkan dengan 2020, 2022 dibandingkan dengan 2021. Sedangkan yang ketiga ini dasar pembandingnya adalah rata-rata. Kita bisa langsung lihat ke contoh saja. Contohnya ini. Ini kan 2015, 2016, 2017. Ya. Maka kemudian ketika membandingkan yang 2016, maka kalau pembandingnya 2015. Apa bedanya gambar kanan dan gambar kiri? Ya, yang kanan lebih jelas. Yang ini ya, yang lebih jelas. Yang kanan lebih jelas. Yang ini istilahnya saya sebut ini adalah mazhab dan ini adalah peta. Ya, ini mazhab, ini adalah peta. Teman-teman, apa yang ingin saya jelaskan dengan dua gambar ini? Mazhab ini cenderung apa? Cenderung membingungkan, cenderung membingungkan, cenderung menyesatkan. Informasinya bisa menyesatkan. Kalau peta, ini adalah apa? Petunjuk. Ya, apa kaitannya dua gambar ini dengan topik yang kita bahas? Masalah, mau mencoba? Apa hubungannya dua gambar ini dengan topik yang kita bahas? Ada yang mau coba? Izin jawab, Pak. Boleh? Menurut saya itu ketika kita membandingkan laporan keuangan itu harus jelas, detail dan juga dapat dipahami oleh pembaca, Pak. Sedangkan yang kayak gambar tadi itu kan kalau laporan keuangan yang dibandingkan atau diberikan kepada investor tidak jelas dan sebagainya, otomatis itu bakal menyesatkan, Pak. Oke. Ini tadi pendapatnya saya kira juga bisa diterima ya, bahwa laporan keuangan itu mestinya disajikan secara jelas agar kemudian bisa menjadi peta. Sedangkan kalau tidak jelas maka dia bisa cenderung menyesatkan. Ada yang lain? Siapa lagi? Ayo, berpendapatlah sebelum pendapat itu dilarang. Yang disampaikan tadi sudah betul, tapi saya ingin menyampaikan begini. Laporan keuangan itu bukan tidak jelas. Memang standarnya laporan keuangan seperti itu. Bayangkan, ketika kita membaca informasi keuangan, laporan keuangan yang kita baca, di sana ada begitu banyak informasi. Betul nggak? Betul. Coba kalau saudara lihat annual report, ya, dibaca annual report, di sana ada begitu banyak informasi. Load informasinya tinggi, load informasinya sangat tinggi. Maka ketika kita tidak berhati-hati di dalam membaca dan menginterpretasikan laporan keuangan, mestinya laporan keuangan itu bermanfaat sebagai peta. Maka yang akan terjadi di laporan keuangan itu akan menjadi seperti masif. Ya, saya ulangi, idealnya laporan keuangan itu menjadi peta, petunjuk. Tetapi jika kita tidak berhati-hati dalam membaca dan menginterpretasikan laporan keuangan, maka laporan keuangan itu berpotensi menjadi seperti masif. Ada begitu banyak informasi yang keliru misalnya, bukan keliru ya, tapi membingungkan. Jadi kita perlu berhati-hati. Kita perlu berhati-hati. Contoh, informasi atau laporan keuangan yang membingungkan itu yang seperti apa? Yang kemudian bisa salah, orang bisa salah dalam memahami laporan keuangan. Ada yang bisa memberikan contoh? Kira-kira laporan keuangan, contoh laporan keuangan yang kemudian bisa saja orang ketika membaca salah menginterpretasikan laporan itu, kira-kira karena disebabkan apa? Karena disebabkan apa? Ayo, kira-kira karena disebabkan apa? Mas Zulfa mau mencoba, Mas Zulfa?
laporan keuangan idealnya seperti menjadi peta. Tapi kalau kita tidak berhati-hati, dia akan menjadi seperti mazim, membingungkan, menyesatkan. Informasinya salah. Kira-kira potensi ini terjadi disebabkan hal apa? Hal apa yang bisa menyebabkan laporan informasi ini keliru, salah ditafsirkan, akhirnya kemudian informasinya menyesatkan? Ya, ada yang menjawab? Mas Kanda mungkin? Nyoba Mas? Gimana Mas Kanda? Salah satunya dari bias manajemen. Bias manajemen. Betul sekali Mas Chandra. Saya menyebut dengan istilah diskresi manajemen. Betul, bias manajemen. Atau kita biasa mengenal dengan istilah diskresi manajemen. Apa itu diskresi manajemen? Ini menjelang akhir tahun. Mestinya beberapa peralatan harus segera diperbaiki. Beberapa peralatan harus segera diperbaiki. Meskipun belum darurat, peralatan mesin-mesin itu masih bisa dipakai. Tapi mesinnya sudah saatnya diperbaiki. Si direktur, si manajer ini begitu. Kalau saya perbaiki sekarang, laba saya turun. Apa yang dilakukan? Nanti aja. Tahun depan aja saya tunda saja, saya perbaikinya supaya biayanya kan. Kalau mesin diperbaiki dengan biaya yang mahal, otomatis labanya turun, ya kan? Padahal mesinnya sudah harus diperbaiki. Itu memang informasinya bisa menjadi salah ketika kita membaca laporan keuangan. Iya, labanya tinggi. Kenapa labanya tinggi? Karena ada biaya yang mestinya dikeluarkan tapi belum dikeluarkan. Next nggak kira-kira? Itu yang saya maksud. Laporan keuangan itu mestinya menjadi peta, tetapi kadang-kadang bisa menjadi mazim kalau tidak berhati-hati ketika membaca. Sehingga inilah pentingnya kita melakukan analisis laporan keuangan. Ya, ada lagi yang memberi contoh yang lain? Sangat banyak contoh loh bisa kita berikan. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Ada beberapa isu. Pertama, laporan keuangan yang disesuaikan kembali. Sebenarnya ada banyak ya, ada banyak. Tapi di sini saya mencoba membatasi 5. Ya, yang pertama laporan keuangan yang disesuaikan kembali. Yang kedua, perbedaan klasifikasi rekening. Yang ketiga, perbedaan prinsip-prinsip akuntansi. Perbedaan periode pelaporan. Dan yang kelima, perbandingan dengan data historis dengan perusahaan lain. Ini adalah isu analisis perbandingan. Kalau analisis perbandingan kan tadi ya, secara kita membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, atau kita membandingkan data tahun ini dengan tahun sebelumnya. Bahkan kalau analisis perbandingan itu kan kadang-kadang dibuatnya sampai 3 tahun, bisa sampai 5 tahun, bisa sampai 10 tahun. Tapi kalau sudah di atas 3 tahun, kita menyebut dengan analisis tren ya, dengan analisis tren. Ada 5 isu yang saya ingin bahas di sini. Ada perusahaan yang punya 3 unit usaha, 3 lini bisnis. Setelah berjalan 5 tahun, tahun ke-6, salah satu lini bisnisnya dihentikan. Maka ketika ingin membandingkan laporan keuangan tahun ke-6 dan tahun ke-5, tidak bisa langsung dibandingkan. Maka di tahun ke-6 ini, ketika mau membandingkan dengan laporan tahun ke-5, di tahun ke-5, unit bisnis yang dihentikan di tahun ke-6 itu harus dikeluarkan dari laporan keuangan. Kenapa? Agar kemudian data pembandingnya ini bisa apple to apple. Kalau misalnya di tahun ke-6 begitu satu lini usahanya dihentikan, langsung saja dibandingkan dengan tahun ke-5, maka nanti laporan pembandingnya tidak apple to apple. Atau misalnya perusahaan memutuskan untuk bergabung, perusahaan A dan B bergabung menjadi perusahaan AB. Ketika mau membandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, maka di tahun sebelumnya A dan B ini laporan keuangannya digabung, meski saat itu A dan B ini belum bergabung. Ini namanya laporan keuangan yang disesuaikan kembali. Atau misalnya ada perubahan-perubahan prinsip akuntansi yang digunakan. Yang kedua, seringkali perusahaan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain terdapat pengklasifikasian rekening yang berbeda. Di sini saya contohkan
Misalnya ada perusahaan yang melaporkan biaya depresiasi dan amortisasi secara terpisah. Namun ada juga yang mengalokasikan biaya tersebut ke harga pokok penjualan. Jadi ada amortisasi dia dipisah begitu. Tapi ada juga yang memasukkan ke harga pokok penjualan. Ini kan mengklasifikasikan rekening yang berbeda. Maka ketika mau langsung dibandingkan, laporan keuangannya menjadi tidak apple to apple, tidak comparable. Karena ada perbedaan metode, ada perbedaan mengklasifikasi tertentu. Atau misalnya perbedaan prinsip-prinsip akuntansi. Misal, di sini ada 6 isu yang sudah saya angkat. Pertama, pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang. Pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang. Ketika mendapatkan kontrak jangka panjang, kapan kontrak jangka panjang ini akan diakui? Kapan kira-kira harus diakui? Yang jelas kalau diakui semuanya di awal itu tidak boleh. Ya, kapan harus diakui? Maka bisa diakui berdasarkan presentasi penyelesaian atau bisa diakui saat kontrak selesai misalnya. Kemudian yang kedua adalah asumsi aliran persediaan. Mau menggunakan LIFO atau rata-rata tertimbang. Meskipun kalau sekarang LIFO nggak boleh ya. Yang diboleh adalah LIFO dan atau rata-rata tertimbang. Kan tidak bisa langsung dibandingkan secara apple to apple. Maka harus kemudian disesuaikan kembali begitu ya. Harus disesuaikan kembali. Kemudian perbandingan data historis dan perbandingan dengan perusahaan lain. Ya, perbandingan data historis dan perbandingan dengan perusahaan. Kalau kita mau membandingkan dengan perusahaan lain, maka yang menjadi pertanyaan kan ini. Ketika kita mau membandingkan, mestinya kan dengan industri yang sama. Masalahnya, definisi industri ini kadang-kadang juga menjadi apa ya? Bukan gini. Maksudnya begini. Masalahnya begini, biasanya di dalam usaha, dia usaha pokoknya apa? Dia usaha pokoknya pertambangan. Tapi dia punya banyak lagi usaha di bawah yang bukan pertambangan. Ada nggak bisnis yang seperti itu? Banyak. Sinar Mas, mereka punya, kayaknya punya perbankan, mereka punya pelata sawit ya. Mereka juga punya industri-industri yang lain. Kan industrinya nggak sejenis ya. Kemudian perhitungan rata-rata industri. Bagaimana rata-rata industri itu? Apakah dengan rata-rata biasa? Secara otomatis tidak bisa langsung dibandingkan secara komparatif. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, saya kira sampai di sini untuk sesi kita. Kita akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.